saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Mega akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang menjadi mahasiswa teologi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Menjadi mahasiswa teologi itu berarti merupakan panggilan untuk menjadi pendeta. Betul begitu Pak Sino? Iya, tepat. Jadi memang itulah yang membuat topik ini penting, karena trennya di masa sekarang dan ke depan bahwa sekolah teologi, sekolah Alkitab ini mengikuti proses akreditasi yang sama dengan perguruan tinggi umum. Artinya bahwa sekolah teologi dan sekolah Alkitab semakin diarahkan untuk menjadi sekolah yang lebih menekankan sisi keilmuannya ketimbang pembentukan diri pendeta. Maka jangan lupa tetap jadi diri STT, Sekolah Tinggi Teologi, ataupun STAT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, itu jadi dirinya tetaplah sekolah pendeta. Artinya apa yang dihasilkan dan diharapkan oleh gereja dan masyarakat adalah pendeta dalam keutuhannya. Yang dimaksud pendeta dan keuntuhannya itu bagaimana ya Pak ya? Jadi pendeta dalam keutuhannya artinya aspek baik pikiran, kognitifnya pendeta, aspek perasaan, afeksinya pendeta, aspek kehendak, perilaku atau psikomotoriknya pendeta. Jadi dengan kata lain, sekolah teologi dan sekolah Alkitab tetaplah perlu menghasilkan seorang alumni yang punya jiwa seorang pendeta dan punya kompetensi seorang pendeta. Jadi tidak hanya melulu kognisinya saja ya Pak ya, atau pengetahuan firman Tuhannya saja, tetapi yang jauh lebih dalam dari itu keseluruhan dari diri dari pendeta itu sendiri, begitu ya Pak? Tepat. Maka dalam hal ini minimal ada 5 formasi dalam atau 5 formasi yang perlu menjadi kompas bagi seorang mahasiswa teologi. Seperti apa Pak? 5 formasi maksudnya 5 pembentukan ya Pak ya? Tepat. Dari diri seorang mahasiswa teologi. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Yang pertama formasi spiritualitas atau pembentukan kerohanian. Dalam hal ini tentang relasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, menerapkan, merayakan aneka disiplin rohani, ya, tentang sabedu, disiplin puasa, disiplin doa, disiplin pengakuan, disiplin kontemplasi yang membawa dia semakin intim mengalami Tuhan secara afeksi dan spiritual. Itu formasi yang pertama. Yang kedua formasi pengetahuan. Nah ini yang lebih mudah dipahami dan terlaksana karena masuk kurikulum akademis, yaitu pemahaman teologi, biblika, sejarah gereja, wawasan dunia, perspektif ilmu sosial, dan aneka ilmu dan pengetahuan lainnya. Itu formasi yang kedua. Formasi yang ketiga itu formasi karakter dan kepribadian. Nah ini yang bisa jadi agak tergerus. Kalau STT ini tidak berhati-hati membuat rancangan dan tolak ukur yang jelas, yaitu tentang kejujuran, integritas, gambar diri yang sehat, kesabaran, tentang langkah iman, melangkah dengan iman, sopan santun, kepekaan. Jadi tentang buah roh itu termasuk bagian dari karakter. Ya, kepribadian itu menekankan dari sisi bagaimana dia menempatkan diri dalam relasi dengan orang-orang lain dengan aneka macam. Kalau karakter tentang soal sifat-sifat benar, sifat-sifat positif buah roh, kualitas diri yang bagus, itu perlu menjadi bagian dari formasi pembentukan mahasiswa teologi.
Jadi ada formasi spiritualitas, formasi pengetahuan, formasi karakter dan kepribadian. Tapi tadi disebutkan kan ada 5 ya Pak ya. Sisa yang 2 seperti apa Pak? Yang keempat formasi kepemimpinan. Jadi memang kan filosofinya menjadi pendeta itu pemimpin yang melayani. Dia memang melayani sebagai hamba Tuhan, tapi dia sekaligus pada saat memimpin domba-domba miliknya Tuhan. Jadi pembentukan kepemimpinan tentang kemampuan membuat planning, perencanaan, kemampuan untuk memimpin rapat, kemampuan untuk berorganisasi, kerja tim, mengelola konflik. Ketika ada masalah, bagaimana untuk memecahkan masalah. Ini bagian dari formasi kepemimpinan. Yang terakhir formasi pelayanan, pembentukan tentang aneka keterampilan pelayanan. Baik itu keterampilan dalam menggali firman, membuat bahan PA, berkhotbah, mengajar, menyanyi, memimpin, melatih paduan suara, mengiringi musik, memberitakan Injil, memuridkan secara intensional, membuat sebuah survei, analisa sosial, ya, keterampilan konseling pastoral. Nah, ini bagian dari formasi pelayanan. Ada 5 hal. Apakah kelima hal ini Pak, kelima pembentukan ini baik secara spiritual, pengetahuan, karakter, kepemimpinan dan juga pelayanan, ini semua diberikan ya Pak ya ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pendeta dan kemudian mereka masuk ke dalam sebuah STP atau STFT. Apakah kelima-limanya ini akan diberikan di dalam STT ini? Ya, secara alami ada kelima ini. Tetapi yang saya kenali dari berbagai sekolah teologi, sekolah Alkitab, ada keterbatasan rata-rata di seminari atau sekolah teologi, sekolah Alkitab ini dalam melakukan pendampingan ataupun supervisi, mentoring bagi mahasiswa-mahasiswa teologi tersebut. Maka di sini lewat dialog kita ini saya mendorong bagi yang menjadi mahasiswa teologi untuk proaktif menciptakan KTP. Apa Pak KTP Pak? Yaitu kontrak target pertumbuhan. Jadi, seperti apa itu? Setiap semester sangat strategis bagi mahasiswa teologi itu punya sasaran pertumbuhan bergerak dari 5 formasi ini. Dari 5 formasi dengan rinciannya tadi, coba buat sasaran untuk semester ini apa? Jadi sasaran itu kemudian turunkan langkah-langkahnya apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran itu. Siapa yang menjadi tim suksesnya? Maka perlu cari mentor untuk mentor itu sesuai dengan sasaran itu dan punya rekan sejenis sebagai bagian kelompok pertumbuhan yang otentik. Kalau laki ya dengan sesama laki, teman-teman mahasiswa. Kalau wanita ya cari sesama mahasiswi. KTP orang yang punya nama lainnya ya, kelompok tumbuh bersama. Artinya kelompok ini bukan semata-mata menggali firman, karena itu sudah pasti di dunia sekolah teologi menggali firman itu makanan sehari-hari, tapi adalah membuka diri. Maka saya sebut kelompok pertumbuhan yang otentik, bisa membuka diri, bercerita tanpa dihakimi, tapi diterima, ada berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan kelemahan diterima, doakan, didampingi, dan bagaimana menumbuhkan pola-pola manusia baru, sasaran-sasaran pertumbuhan itu. Nah, ini butuh kelompok yang aman, otentik, bisa saling terbuka, berlandaskan prinsip kasih karunia, bahwa kita saling memberi dan menerima kasih karunia, bukan penghakiman. Nah, dengan demikian ini akan menjadikan kita mahasiswa teologi yang plus-plus. Karena kalau sekedar mengikuti kurikulum tanpa itu kita akan lulus. Juga jadi sarjana teologi, magister divinitas, magister teologi. Tetapi minta maaf, belum tentu kualitas pendeta dalam kebutuhannya kita miliki. Nah, ini butuh upaya intensional, upaya yang sadar, bersengaja, yang proaktif dari tiap-tiap mahasiswa teologi itu. Tidak bergantung semata pada kurikulum sistem yang sudah ada di STP-nya. Jadi sarannya adalah setiap mahasiswa teologi ini sebaiknya benar-benar bisa proaktif ya Pak ya, melakukan pencarian baik mentor maupun kelompok-kelompok yang bisa membantunya bertumbuh, begitu Pak ya. Jadi jangan hanya diam saja menunggu perintah dari mungkin dari kampusnya, tetapi dia boleh mawas diri dan mencari perkembangan diri sendiri juga. Tepat. Karena jangan lupa, kalau mungkin kita pernah tahu
istilah Johari Hindu atau jendela Johari itu membagi manusia pada 4 jendela, yaitu aku tahu, orang lain tahu, daerah terbuka, aku tahu, orang lain tidak tahu, rahasia, aku tidak tahu, orang lain tahu, daerah buka, dan aku tidak tahu, orang tidak tahu, daerah misteri. Poinnya adalah dari pemahaman lewat jendela Johari atau Johari Hindu dalam bahasa Inggris adalah diri yang sehat, adalah diri yang memperbesar wilayah terbuka. Aku tahu, orang lain tahu. Dengan kata lain memperkecil ruang rahasia. Kita perlu orang lain yang kita bisa membuka rahasia kita sebanyak mungkin rahasia kita buka. Dan kita juga butuh umpan balik feedback dari orang lain tentang hal yang kita buka tentang diri kita lewat umpan balik dari orang-orang sekitar kita. Nah, itulah kelompok pertumbuhan yang otentik berlandaskan kasih karunia dan mentor yang kita ciptakan dan cari tiap semester itu akan menolong kita untuk semakin menjadi diri yang sehat, menjadi diri pendeta yang sehat. Namun Pak, kalau saya berpikir untuk membuka diri itu kan cukup sulit ya Pak ya, apalagi mungkin dengan orang-orang yang tidak kita kenal atau barusan saja kita kenal. Bagaimana Pak? Kita memilih teman-teman di dalam kelompok ini itu caranya bagaimana? Ya itu adalah ya tentunya adalah perkenalan di awal ya. Waktu kita datang menjadi bagian dari satu angkatan mahasiswa sekolah teologi, awalnya kan melewati proses perkenalan, obrolan santai, kebersamaan, kegiatan orientasi studi misalnya, tugas-tugas akademik atau non akademik atau tugas asrama. Nah, dari sana kita akan ketemu orang-orang yang memang punya niat sungguh-sungguh menjadi pendeta yang matang. Nah, orang-orang yang punya niat yang sama inilah yang kita ajak untuk yuk kita buat kelompok otentik yuk. Dan di sana kemudian kita bisa awali membuat sebuah perjanjian tentang kerahasiaan bahwa apa yang diceritakan tidak untuk diceritakan ke pihak lain, hanya seputar di kelompok ini, maka kita saling memberi dan menerima kasih karunia. Nah, dari sanalah bisa digulirkan proses dinamika kelompok yang otentik dan sehat ini. Iya, sepertinya setiap pribadi kan pasti punya masalah ya Pak ya. Pasti mungkin ada dosa-dosa di masa lalu yang tidak pernah diungkapkan atau tidak pernah dibereskan gitu ya Pak. Betul. Nah, maka dalam ini juga di kita Indonesia sudah cukup banyak bahan-bahan pendamping kelompok yang bagus, ataupun buku-buku spiritualitas yang bagus. Nah, itu silakan diambil, tidak harus utuh satu buku, mungkin satu bab di fotokopi, ya, jadikan bahan sebagai prolog, sebagai stimulasi rancangan. Nanti kita diskusi dan penerapannya intinya adalah bagaimana membentuk kelompok yang otentik dan berlandaskan kasih karunia. Berkaitan dengan hal ini Pak, bagaimana dengan konseling sendiri Pak ya? Apakah diperlukan oleh mahasiswa teologi? Tetap. Jadi konseling jangan dipandang sebagai kesakitan. Orang yang sudah tidak bisa berpikir waras maka tidak bisa dikonseling. Dia misalnya diobati secara medis, baru setelah bisa berpikir waras baru bisa konseling. Jadi orang yang konseling itu pandangnya orang yang sehat. Oh gitu ya Pak ya? Karena ini bertumbuh. Jadi lihatlah perspektif yang benar tentang konseling. Kalau kita lihat di Alkitab pun berbagai percakapan yang bertolak konseling tersebar di Alkitab. Dan itu adalah wujud orang-orang yang mau bertumbuh. Jadi mari silakan juga membuka diri. Ada nilai-nilai yang kita buka tentang masa lalu, perbuatan kita tentang kecanduan, keterikatan kebiasaan buruk dari pornografi, masturbasi, suka berbohong, mengata-ngatai, menghakimi orang lain, rasa rendah diri, keangkuhan, dan berbagai pola-pola ini itu biasa yang punya akar emosional yang sangat dalam. Yaitu di masa 12 tahun pertama sangat mungkin ada keterbukaan. Nah, dalam hal inilah konseling yang mendalam sangat dibutuhkan untuk membongkar akar-akar emosional, akar-akar batinnya dari luka dan distorsi cara berpikir dan distorsi kebiasaan kita bisa dibenahi. Jadi tidak cukup hanya cuma hafal ayat, tahu firman dan buat penerapan. Itu untuk beberapa kondisi bisa, tapi untuk kondisi yang sudah berkurang akar, membutuhkan konseling mendalam. Ibaratnya akar yang lebih dalam ini perlu dibongkar. Konseling yang mendalam ini menolong.
aspek emosi spiritual. Jadi dibutuhkan seorang konselor atau seorang mentor yang memang berkompeten di dalam bidang ini ya Pak ya? Betul, jadi karena dosen yang paham atau konselor yang tersedia di STT tersebut, atau kalau tidak ada, terbuka untuk mencari konselor di luar STT, sekolah Alkitab, sekolah teologi kita, karena nilainya mahal. Ibaratnya kalau bahasa hukum Pareto, hukum dalam dunia manajemen, kita dengan konseling mendalam kita menerapkan hukum 20-80. Tapi yang kita kerjakan hanya ada khusus sebatas konseling seminggu sekali, hanya mempunyai kelompok otentik seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Tapi dampaknya berlipat ganda karena mendongkrak kualitas manusia batinnya, manusia karakter, manusia integritas, manusia kematangan diri orang mereka dalam diri kita. Penjelasan yang sangat menarik ya Pak ya, bagaimana seseorang yang ingin untuk menjadi pendeta kan melayani orang lain dan juga memulihkan orang lain gitu ya Pak ya. Jadi dia sebaiknya dipulihkan terlebih dahulu. Jadi maksudnya ganda seperti yang dijelaskan Bu Mega, diri dipulihkan sekaligus kita belajar secara langsung. Bahasa Inggrisnya experiential learning, belajar dengan mengalami bagaimana ya menjadi orang yang bergumul berat, dilayani konseling, dan mengalami proses bergerak air mata, bimbang dan bagaimana tekun, dan akhirnya bisa keluar dari mata dan menjadi pemenang. Dengan begitu kita akan mudah berempati dan sekaligus mengembangkan keterampilan melakukan pelayanan serupa bagi domba-domba, jemaat-jemaat yang Tuhan akan percayakan. Jadi justru itu akan menjadi stepping stone, satu loncatan yang sangat baik ketika kita akan melayani orang lain. Karena jangan lupa, di dunia profesi umum pun sudah dipercayai, diterima kebenaran faktual bahwa sukses karir, sukses dunia kerja itu hanya cuma sekian persen, katakan kalau bahasa saya yang sederhana, maksimal 20% kemampuan yang bersifat hard skill, kemampuan yang bersifat kognitif, keterampilan teknis. Tapi 80% itu soft skill, itu kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah itu yang perlu kita fokus dan secara sengaja kita kembangkan. Maka dalam hal ini juga Ibu Mega, asalah integritas sejak dini, terutama ketika menjadi mahasiswa teologi. Jadi artinya kita menjadi orang yang antara di muka orang dan di belakang punggung orang sama. Oh, gak ada yang lihat, tak nyontek, gak ada yang tak ambil uang, gak ada orang lain kok tak buka situs porno. Gak apa-apa, saya ambil sedikit uangnya, kan kok saya butuh. Nah, itu tidak berintegritas. Ibaratnya pendeta, apa sih modalnya? Apakah kemampuan berkhotbah, kemampuan pastoral, konseling, kemampuan monitoring? Kemampuan seorang pendeta yang intinya, yang terpenting adalah integritas. Karena soal keterampilan ini dan itu tuh kadang bisa digantikan orang aja kalau berkhotbah dengan gegap gempita. Tapi karena dia punya integritas, justru inilah yang akan diduplikasi, dilipat gandakan ke jemaat. Kalau keterampilan ini tinggal dipanggil pelatih, panggil orang bisa orang lain melakukan. Tapi integritas itu sesuatu yang tidak bisa begitu saja digantikan orang lain dan dibentuk bertahun-tahun. Tapi hal itu bukan berarti bahwa akademis juga ditinggalkan ya Pak ya? Tidak, betul yang tadi saya katakan kan 5 ya, 5 formasi itu bagian dari keutuhan. Iya, jadi selain akademis, pengetahuan kognisi juga terus ditingkatkan, tapi jangan melupakan dari integritas. Karena integritas itu yang melihat hanya Tuhan ya Pak ya. Orang lain tidak bisa menilai, tapi Tuhanlah yang menilai, Tuhan yang melihat. Dan pada akhirnya kita akan menuai apa yang kita tahu. Maka dalam hal ini beranilah berintegritas dalam bidang akademik juga. Tolak mencontek, tolak plagiarisme, yaitu mengambil sumber-sumber pustaka dari orang lain tanpa mencantumkan sumbernya dari mana. Juga beranilah kalaupun kita di DO, di drop out, karena nilai akademis kita tidak memenuhi standar, janganlah menyerah. Kita masih bisa pilih STT, sekolah teologi, sekolah kitab yang standar akademisnya mungkin lebih rendah. Tidak apa, dan atau kita bisa melayani Tuhan lewat jalur profesi umum. Jadi yang saya mau terbuka, jangan
memberikan integritas sebagai mahasiswa teologi. Sekarang pun ujungnya DO, karena nilai ujian kita, kayak kita nggak memenuhi standar dan kita harus di drop out, tetap kita menang. Karena menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta, kata kuncinya adalah integritas, lebih daripada kompetensi. Jadi untuk setiap mahasiswa teologi, selain kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik untuk semua pengetahuan-pengetahuan gitu ya Pak ya, kita juga harus meningkatkan integritas, kita juga harus melihat diri sendiri dengan melalui konseling, melalui ada KTP dan juga kelompok-kelompok KTP. Nah ini kan kita belajar selama masa kita berada di dalam tembok STT. Setelah kita selesai dengan studi kita nantinya itu akan menuju ke dalam ladang pelayanan. Kalau orang sekuler itu mereka mengatakannya itu sebagai karir. Kalau untuk mahasiswa teologi kita mengatakannya atau menyebutnya dengan pelayanan. Bagaimana Pak di dalam persiapan pelayanan? Selain dari hal-hal yang tadi kita sudah bahas bersama, apa tips-tips atau hal-hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa ini juga? Mungkin sedikit hal mengikut sebagai catatan pinggir. Kalau kata sekuler mungkin boleh dikatakan pakai kata umum. Jadi sekuler itu artinya Tuhan tidak hadir sama sekali. Tidak, bahwa di dunia profesi umum, pendidikan umum pun Tuhan tidak hadir dan dipermuliakan. Tergantung pada orang. Kemudian juga di dalam dunia pelayanan kita juga mengenal karir. Maka kenapa? Artinya muncul fenomena sekian pendeta burnout, kelelahan. Karena mereka mengulang aktivitas yang sama, padahal sejalan dengan usia kematangan diri, kematangan pengalaman sebagai pendeta, dia membutuhkan jenjang karir yang lebih tinggi, yang lebih spesifik. Nah, maka kembali ke poin tadi, sangat perlu di dalam masa studi sebagai mahasiswa teologi, perlu mengenali profil pelayanannya lewat profil keterbebanan, apa yang menjadi keterbebanannya, minatnya, lewat yang kedua profil kemampuan, apa yang menjadi karunia rohaninya, keterampilan apa yang dia bisa lakukan dengan baik dan dia suka. Yang ketiga profil kepribadian, aku punya tipe temperamen, tipe kombinasi kepribadian yang seperti apa. Tiga profil ini kalau disatukan akan membentuk profil pelayanan. Nah, caranya bagaimana? Selama masa studi pentinglah waktu kita magang pelayanan di berbagai gereja, sekolah atau magang pelayanan manapun, mintalah selalu umpan balik dari pendeta, majelis, pemimpin pelayanan tersebut atau dosen di sekitar kita atau teman-teman kita. Dengan umpan balik itu lewat tadi Johari Windo dengan Jenderal Johari, agar kita buta. Saya tidak tahu, orang tahu, tapi kalau kita sengaja meminta umpan balik, kita akan jadi tahu. Nah, dari sanalah akhirnya waktu kita lulus dari sekolah teologi, kita tidak dalam kebutaan, kegarangan. Karir pelayanan mana yang mau saya ambil, dan saya tekuni, dan saya berpunya seperti apa. Kita tidak punya peta garis besarnya minimal. Jadi dengan demikian Pak, untuk profil ini sendiri, apakah hanya sebatas kita minta umpan balik, atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan untuk kita bisa mengenali saya itu terbebannya di mana, saya itu bisanya di mana, karunia saya apa, kepribadian saya itu seperti apa. Ya, alat bantunya tentunya lewat assessment ya, assessment psikologi, assessment pelayanan, kita bisa daya gunakan yang kita diskusikan dengan mentor kita, diskusikan dengan teman-teman kelompok pertumbuhan kita, ya. Termasuk dalam hal ini muncul beberapa situasi bahwa kadang sebagai mahasiswa teologi bercita-cita aku mau jadi misionaris, tapi ujung-ujungnya punya usul, dia sebenarnya tanda kutip beli kucing dalam karung, semata-mata aku nggak mau di gereja lokal, aku bosan, aku kepahitan dengan gereja, pokoknya pelayan di luar, dan kalau menjadi misionaris kadang itu herois, jadi pahlawan, gerak. Ya, berhadapan dengan suku-suku primitif, kesulitan, namanya akan masuk dalam buku daftar misionaris dunia. Nah, itu romantika heroisme itu harus ditanggalkan dengan cara kalau memang punya banyak jadi misionaris, dekatkan diri, cari misionaris, interview, wawancarai,
Jalilah komunikasi, tukar-menukar, email, surat, kita doakan, kadang kita survei. Jadi ada juga langkah-langkah yang perlu ditempuh kalau memang panggilan misionaris, tidak tiba-tiba melamar jadi misionaris. Tapi selama di sekolah teologi itu sudah menempuh langkah-langkah penyiapan. Dan apakah kita siap menyesuaikan dengan pola makan, pola kebiasaan yang berbeda. Dan kalau menjadi misionaris, sebaiknya masuk ke seminari sekolah teologi yang multikultural, multibudaya. Kalau homogen budayanya kurang membentuk jiwa mentalitas seorang misionaris. Ya. Jadi dengan demikian banyak sekali ya Pak ya yang harus dipersiapkan untuk menjadi pendeta. Tidak hanya sekedar masuk, belajar, lulus, selesai, pelayanan. Tapi dari apa yang kita diskusikan ini tadi sangat luas ya Pak ya. Kalau saya tambahkan satu lagi penting soal keuangan dan gaya hidup. Karena akhirnya yang kita abdi Tuhan atau uang, Tuhan atau mammon. Maka selama di sekolah teologi serahkan gaya hidup fungsional, bukan gaya hidup materialisme pencitraan. Tapi kita pakai uang sebagai kebutuhan, tidak ada uang, kita berani berdoa, berpuasa, melangkah dengan iman, jujur, membuat pembukaan keuangan. Karena mudah juga seorang mereka jatuh gara-gara minta uang yang ditabur begitu waktu di sekolah teologi. Dia tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dalam keuangan dan dia tidak hidup dalam iman, tapi dia seringkali tanpa sadari memanipulasi orang lain untuk minta bantuan sana sini tanpa dia lebih dulu berjuang dan bersandar pada Tuhan. Jadi sebetulnya kalau bisa diringkas, kata integritas itu tidak bisa lepas ya Pak ya, di dalam berbagai segi apa yang kita pelajari di dalam tembok sekolah teologi. Iya, termasuk dalam hal berpacaran dan memilih pasangan itu juga bagian dari integritas. Bagaimana dalam berpacaran memilih pasangan kita melibatkan juga mentor dan teman pertumbuhan kita untuk menilai dan mengawasi, membimbing. Baik Pak Sindu, terima kasih banyak untuk semua penjelasan yang sangat lengkap dari apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita kerjakan selama mahasiswa-mahasiswa teologi ini berada di dalam sekolah teologi. Nah, sebagai penutup kita Pak Sindu, mungkin bisa dibagikan ayat dari firman Tuhan yang bisa menguatkan setiap mahasiswa teologi ini di dalam menjalani panggilannya. Saya bacakan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyisihkan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot umat untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bahwa inilah yang perlu menjadi fokus. Diri yang siap untuk Tuhan pakai untuk pekerjaan yang mulia. Maka kiranya lewat 5 formasi kita memenuhi harapan Tuhan, gereja, dan dunia. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menjadi mahasiswa teologi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Atau Anda